Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sekalian, alhamdulillah di kesempatan ini melanjutkan pertemuan perdana kemarin tentang pengertian akidah. Sekarang kita belajar tentang ahamiyatul akidah. Pentingnya seseorang belajar akidah. Kenapa seseorang harus memiliki akidah yang benar? Kita rangkum, kita poinkan menjadi 4 poin. Ya, kiranya ini bisa menjadi dasar atau penyemangat antum kenapa kita harus belajar akidah yang benar. Yang pertama, silakan dilihat di atas saya itu tulisannya. Awwal wajibin 'alal mukallaf. Jadi akidah itu adalah awwal wajib. Kewajiban yang pertama 'alal mukallaf, yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf. Ya, ini saya lihat kasih tasydidnya mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf itu ya orang yang sudah kena beban taklif, beban syariat. Orang yang sudah mencapai usia balik, ya, syaratnya dia manusia, ya, maka dia dinamakan mukallaf. Maka ketika orang sudah mukallaf, hal yang pertama harus dia ketahui adalah masalah akidah. Bukan belajar yang lain-lain dulu. Dia harus tahu penciptanya, dia harus tahu tentang agamanya, ya, akidahnya. Maka dengan itu orang akan sah dalam taklif-taklif yang lain atau beban syariat yang lain asalkan akidahnya benar. Yang nomor 2, kenapa kita harus belajar akidah adalah akidah itu awwalu da'watil anbiya war rusuli. Awal dakwah semua nabi dan rasul dimulai dari bab akidah. Jadi semua nabi dan rasul menyeru kaumnya, ya. Jadi pertama kali seruan mereka adalah tentang akidah, membenarkan akidah, meluruskan tauhid. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sebelum hijrah, beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Dan 10 tahun pertama beliau gunakan hanya untuk mendakwahkan akidah, mendakwahkan tauhid yang benar. Baru di tahun ke-10 beliau di Isra Mi'rajkan, baru ada wahyu atau perintah tentang wajibnya sholat. Tapi sebelum itu 10 tahun pertama dakwahnya Nabi Muhammad hanya untuk meluruskan akidah. Dari sini kita tahu tentang pentingnya seorang mendakwahkan akidah. Nomor 3, akidah adalah al-asas alladhi yubna alaihi din. Akidah adalah asas atau pondasi atau pokok atau dasar yang mana agama dibangun di atasnya. Jadi dengan akidah yang benar maka kuat pula agamanya. Jadi akidah itu adalah pondasinya. Semakin kuat akidahnya, semakin kuat pondasinya. Ya, semakin lemah akidahnya, semakin gampang akidahnya goyang. Gampang untuk dia dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh atau filsafat dari agama lain. Maka tanpa akidah orang akan mudah goyah dalam memegang agamanya. Ini nomor 4. Nomor 5 yang terakhir, ya, al-asas alladhi yubna alaihi din wa tasihhu ma'ahal a'mal. Dan sah bersama akidah itu amal-amal. Jadi amal itu bisa Allah terima, amal sah dan Allah terima kalau akidahnya benar. Ya, tanpa akidah yang benar, maka semua amal faja'alnahu haba'an manthura, sebagaimana debu yang ditiup, gak ada akarnya. Sudah capek-capek beramal, ya, tapi akidahnya gak benar, ditujukan pada selain Allah, tidak ikhlas karena mencari ridhonya Allah, tidak dasari dengan akidah yang lurus, maka tidak ada gunanya. Begitu para santri sekalian, 2 pertemuan ini supaya kita menjadi dasar atau menjadi muqaddimah kenapa kita harus belajar ilmu akidah. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.